Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nipututera Pritayanti dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2013011004. Di sini saya akan mempresentasikan LKM 7 mengenai Awatara, yaitu diantaranya yang pertama, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu. Orang suci terdiri dari kata orang dan suci, yang dimana orang berarti manusia dan suci berarti kemurnian, kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama, di mana orang suci ini merupakan orang yang dipandang mampu dan paham tentang ajaran Hindu. Yang kedua, jelaskan cara penyucian orang suci, di mana cara penyuciannya yaitu dengan melaksanakan upacara madiksa, di mana upacara ini berfungsi untuk membersihkan seseorang secara lahir dan batin. Yang ketiga, orang-orang suci agama Hindu, Pandita Pinandita, sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Hal ini karena seperti pada zaman dahulu, orang-orang suci sangat berperan terhadap penyebaran agama Hindu di dalam membina kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat dan meneruskan ajaran-ajaran untuk generasi berikutnya. Yang keempat, jelaskan pengertian orang suci, Pandita dan Pinandita. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib dalam penampilannya dalam mewujudkan ketenangan dan penuh welas yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Pandita dalam bahasa Sanskerta berarti orang pandai, cendekiawan, bijaksana, sarjana, dan sujana. Dan yang dimaksud dengan pandita adalah pendeta, seorang rohaniawan Hindu yang telah madwijati melalui upacara diksa. Sedangkan seorang pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat eka jati seperti pemangku. Yang kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, Pandita dan Pinandita. Seorang pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yajna. Kewenangan ini dimuat dalam lontar, Bisma Parwa, Udyoga Parwa, Pumantaka, Prahsasana, dan Sila Karma. Seorang pinandita mempunyai wewenang untuk menyelesaikan segala upacara pancayanya yang dilaksanakan oleh umat Hindu. Kewenangan ini tidak terbatas pada upacara yang bersifat rutin maupun persembahan, melainkan juga termasuk penyelesaian upacara yang bermakna mengesahkan, seperti upacara perkawinan, upacara pengangkatan anak, upacara penyumpahan, dan sejenisnya. Yang keenam, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Para resi dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Widi terdiri dari 7 maharesi, yaitu diantaranya Maharesi Gratsamada, Maharesi Wiswamitra, Maharesi Wama, Maharesi Atri, Maharesi Bharadwaja, Maharesi Vaisistha, dan Maharesi Kanwa.
Selain Saptarsi penerima Wahyu Weda, ada juga beberapa Maharesi yang dalam kehidupan agama Hindu disebut dan dikenal dalam kitab suci karena peran dan jasanya, yaitu diantaranya yang pertama, Begawan Bregu adalah seorang Maharesi yang di dalam kitab Purana dianggap sebagai putra Brahma dan sebagai pendiri dari warga atau bangsa beliau yang disebut dengan bangsa Begawan. Yang kedua, Resi Agastya. Dalam penyebaran agama Hindu, Resi Agastya adalah terkenal akan jasa-jasanya. Menurut kitab suci Purana dan Mahabharata, beliau lahir di Kasi atau Beranes sebagai penganut Siwa yang taat. Beliau dikatakan sebagai pemegang obor yang memberi penerangan suci di daerah pelosok. Beliau meninggalkan kota Kasi menuju ke selatan sebagai Dharmaduta penyebaran agama Hindu. Yang ketiga, Begawan Baraspati. Menurut beberapa kitab Purana, Begawan Baraspati adalah putra Begawan Angirasa atau Angira. Begawan Angira terkenal sebagai orang suci. Manasaputra itu diciptakan oleh Brahma melalui pikirannya. Nama-nama Manasaputra dan Dewa Brahma antara lain Marici, Bregu, Angira, dan lain-lain. Yang keempat, Empu Tantular adalah seorang resi yang tinggi pribadinya dan juga seorang pujangga besar Hindu. Hasil karyanya banyak tersebar, satu di antaranya yaitu Sota Soma. Karya ini menggambarkan bahwa ide Sang Yang Widiwasa satu bukan dua, sekalipun ada yang mengatakan Siwa dan Buddha. Yang kelima, Empu Kuturan. Di dalam cerita Calon Arang disebutkan seorang tokoh yaitu Empu Kuturan. Beliau hidup di zaman kerajaan Erlangga. Empu Kuturan ini memiliki saudara kandung yaitu Empu Barada. Kedua empu ini adalah penasehat Raja Erlangga. Yang keenam, Empu Barada adalah adik kandung dari Empu Kuturan. Nama Empu Barada sangat harum baik dalam tulisan-tulisan sejarah kehidupan agama Hindu di Nusantara. Empu Barada sendiri pernah datang ke Bali. Hal ini dapat dibuktikan dengan disebutnya nama Empu Barada pada batu tertulis yang terdapat di Pura Batu Madeg di Besakih tahun 1007. Yang ketujuh, Dangyang Astapaka adalah seorang pandita Buddha yang datang dari Majapahit ke Bali. Beliau menyeberang dari Blambangan, Jawa Timur dengan mengendarai perahu menuju daerah Bali Timur. Dalam perjalanannya, beliau sempat singgah di Pura Serangan atau di sebelah selatan Pura Bali, dan kemudian di tempat tersebut didirikan sebuah pura bernama Pura Sangyana yang berarti tempat Sakya Muni atau Buddha. Yang kedelapan, Dangyang Markandeya adalah orang yang pertama kali datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu. Dangyang Markandeya adalah putra dari pasangan Sang Markanda dengan Dewi Manaswini dan merupakan cucu dari Sang Niyata. Beliau berasal dari Jawa Timur, memiliki pasraman di kaki Gunung Raung yang sebelumnya melaksanakan pertapaan di Gunung Raung, wilayahnya sekitar Pegunungan Dieng. Yang kesembilan, Dangyang Dwijendra adalah seorang pandita Hindu. Beliau sangat dihormati di Bali karena kesuciannya, keunggulan budinya, ketinggalan rohaninya, kerja jasa-jasanya, dan pengabdian beliau terhadap agama Hindu, memberikan kesejahteraan rohani dan mengatasi kesengsaraan hidup. Dangyang Dwijendra berasal dari Jawa Timur, yakni Kerajaan Majapahit. Dangyang Asmaranatha adalah nama ayah beliau.
Dangyang Dwijendra dijadikan menantu oleh Dangyang Penataran di Daha. Di Daha, Dangyang Dwijendra mengadakan Dharma Yatra atau perjalanan suci ke arah timur menuju Pasuruan. Dangyang Dwijendra sangat terkenal karena pengabdiannya dalam pembinaan umat Hindu di Indonesia, terutama di Lombok, Jawa, Bali, dan Sumba. Hal ini diwujudkan karena perjalanan sucinya atau tirta yatra. Di Bali, beliau mendapat gelar Pendeta Sakti, Wau Rauh, dan Dangyang Nirata. Di Lombok dengan gelar Pangeran Sangupati dan di Sumatera dengan gelar Tuan Semeru. Untuk mengingat pendalaman agama, beliau mendirikan beberapa pura, di antaranya Pura Puranca, Rambut Siwi, Pulaki, Batu Klotok, Mesceti, Uluwatu, Pati Tenget, Tanah Lot, Air Jeruk, dan Pojok Batu. Juga Pura Suranadi di Lombok, serta sebagai cikal bakal lahirnya Brahmana Siwa yang ada di Bali. Beliau moksa di Pura Uluwatu, Badung. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara agama Hindu. Awatara adalah inkarnasi dari ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya yang dimana turun ke dunia dengan mengambil suatu bentuk dalam dunia material yang bertujuan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Yang kedelapan, jelaskan sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Yang pertama, Bhagavad Gita 7.7, yang dimana Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Brata Ayuttanam Adharmasya Tadatmanam Serjami Aham, yang artinya manakala kebajikan atau dharma akan mengalami kemusnahan dan kebatilan atau adharma merajalela, wahai Bharata atau Arjuna, maka aku menjelmakan diriku. Yang kedua, Bhagavad Gita 7.8, Paritranaya sadunam winasaya ca duskritam dharma samtapanartaya sambawami yuge yuge, yang artinya demi untuk melindungi para sadhu atau orang-orang suci, serta untuk memusnahkan orang-orang jahat, dan demi untuk menegakkan dharma atau kebajikan, aku menjelma dari masa ke masa. Yang kesembilan, sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yaitu bagiannya yang pertama, Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Waraha Awatara, yang keempat Narasimha Awatara, yang kelima Wamana Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, yang ke-8 Krishna Awatara, yang ke-9 Buddha Awatara, dan yang ke-10 Kalki Awatara. Yang ke-10 jelaskan jenis-jenis awatara. Yang pertama, Purusa Awatara, yaitu awatara pertama Sang Yang Widiwasa yang memengaruhi penciptaan alam semesta. Awatara tersebut yakni Wasudewa, Sankarsan, Pradyumna, dan Aniruddha. Yang kedua, Guna Awatara, yaitu awatara-awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Awatara ini yaitu Brahma, yaitu mengatur nafsu dan keinginan atau rajas, Wisnu yaitu mengatur sifat-sifat kebaikan atau sattva, dan Siwa yaitu pengatur sifat kemalasan
atau tamas. Yang ketiga, Lila Awatara, yaitu Awatara yang sering ditampilkan dalam kitab Purana seperti Dasa Awatara dan Awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman untuk menjalankan misi menegakkan dharma dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Yang keempat, Manwantara. Awatara yaitu Awatara yang diyakini sebagai pencipta pada leluhur dari umat Hindu di muka bumi. Yang kelima, Saktawesa Awatara. Terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung, dan yang kedua, makhluk diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Sekian presentasi kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.